잡아야 돼. Sung-sik dan yang lainnya datang. Min-ha menyuruh memanggil ambulans. Sun-jae terus mengejar Jo-young, kemudian mengeluarkan pistolnya. Jo-young menyerangnya. Sung-sik dan yang lainnya menuju arah tembakan berasal. Sementara mereka berkelahi dan Jo-young berusaha kabur. Sun-jae menariknya keluar dari mobilnya. Dia terus memukulinya hingga Sung-sik dan yang lainnya datang memisahkan mereka. Sementara itu, Gwang-ho membawa Jae ke rumah sakit. Reporter dan keluarga korban menunggu di depan kantor polisi. Saat Jo-young tiba, mereka minta keluarganya dikembalikan. Sun-jae menggeledah Jo-young sebelum masuk ke selnya. Dia tidak mau Jo-young kabur lagi. Di rumah sakit, dokter memberitahu tidak ada luka serius di tubuhnya. Dia belum sadar, kemungkinan karena syok. Sun-jae datang, dia memberitahu Jo-young sudah ditangkap dan dia sudah menemukan Yeon-ho. Gwang-ho mengatakan dia sudah menemui Yeon-ho, kemudian memperlihatkan kalung pemberian Yeon-suk yang dipakai oleh Yeon-ho. Sun-jae memberitahu Jae tidak ingat apapun tentang masa kecilnya saat berada di Korea. Setelah Yeon-suk kecelakaan, dia diadopsi dan orang tua angkatnya bukan orang yang baik. Orang tuanya tewas dalam kebakaran dan polisi menduga Jae yang menyulut apinya. Untungnya ada Dekan Haewon, jadi tidak terjadi apapun pada Jae. Dekan Haewon juga membantu Jae menjadi profesor di Korea. Masa lalunya menyebabkan Jae tidak suka bicara tentang dirinya, dan dia memilih tidak memberitahu siapapun saat terluka. Gwang-ho mengatakan Jae menghabiskan 30 tahun tanpa dirinya, menderita dan kesepian sendirian. Dia tidak pantas menjadi ayahnya, jadi dia tidak bisa memberitahu Jae bahwa dia adalah ayahnya. Gwang-ho sudah cukup puas melihat wajahnya sebelum kembali. Keesokan harinya, Jae bermimpi ibunya memberikan kalung fluid padanya. Ibunya memberitahu bahwa dulu ini adalah hadiah yang ibunya berikan kepada ayahnya. Yeon-suk minta Yeon-ho meniup fluidnya saat dalam bahaya dan ibunya akan datang untuk menyelamatkannya. Saat Yeon-ho bersama orang tua adopsinya, dia meniup fluidnya, tapi Yeon-suk tidak datang, jadi dia menangis. Yeon-ho sering meniup fluidnya saat sendirian, tapi Yeon-suk tetap tidak datang hingga dia berpikir ibunya berbohong. 아무도 오지 않아. 거짓말이야. 거짓말. Jae sadar, dia melihat Gwang-ho dan Sun-jae yang menanyakan keadaannya. Setelah memberitahu bahwa keadaannya sudah membaik, Jae minta Sun-jae untuk membuat pernyataannya agar mereka bisa mengurung Jo-young dan dijadikan sebagai bukti. Saat menceritakan urutan kejadiannya, Jae ketakutan kemudian menangis. Dia bilang rasanya sangat menyakitkan. Sun-jae memeluknya agar dia tenang. Gwang-ho melihatnya dari luar. Dia akan memasukkan Jo-young ke penjara. 야, 그 새끼 집어넣으러 가자. Selanjutnya mereka menginterogasi Jo-young agar dia mengakui perbuatannya. Sun-jae memperlihatkan foto korban dan kalung milik Soyeon korban ke-6 yang tergantung di mobilnya. Jo-young mengaku tidak mengenal korban dan bilang bahwa dia menemukan kalung itu di jalanan. Sun-jae memutar video rekaman saat Jo-young menelponnya dan mengakui bahwa dia membunuh Soyeon. Jo-young mengatakan itu hanya kebohongannya. Gwang-ho menyuruh Jo-young mengaku, tapi dia malah bilang bahwa dia bersumpah tidak membunuh siapapun.
Keesokan harinya mereka datang ke rumah ibu Joyong. Guang Ho minta dia untuk menemui Joyong dan membujuknya agar mengaku. Wanita itu kesal kenapa dia harus melakukannya. Sun Jae mengatakan Joyong telah membunuh ibunya 30 tahun yang lalu di Hwayang. Sun Jae memohon agar dia menemui putranya dan membujuknya agar mengakui perbuatannya. Wanita itu mengatakan dia tidak bisa dibujuk. Mereka menginterogasi Joyong lagi. Kali ini Sun Jae memperlihatkan sebuah foto kemudian bertanya apakah dia mengenal wanita ini. Joyong bertanya kenapa dia memiliki foto ini. Sun Jae memberitahu wanita di foto ini adalah ibunya. Joyong memberitahu dia memakai kardigan warna gading dan rok abu-abu saat kejadian. Sun Jae mengatakan batas waktu penuntutan kasusnya telah habis, jadi dia menyuruh Joyong untuk mengakui kejahatannya. Joyong minta maaf, bukan dia yang membunuh ibunya. Guang Ho bertanya bagaimana dia bisa tahu pakaian yang dikenakan Yisu. Dia pasti telah membunuhnya. Joyong tetap tidak mengakuinya. Guang Ho mengucapkan kata-kata yang Joyong ucapkan saat dia ditangkap olehnya 30 tahun yang lalu. Salah satunya Joyong pernah bilang, apakah butuh alasan untuk membunuh seseorang? Joyong teringat saat diinterogasi oleh Guang Ho 30 tahun yang lalu. Kemudian bertanya siapa dia dan kenapa ini bisa terjadi. Guang Ho memberitahu dia melintasi waktu 30 tahun datang ke sini untuk menangkapnya. Dia penasaran siapa pelaku yang membunuh para korban dan menandai tumitnya dengan titik. Joyong bingung mendengar tanda titik yang disebutkan Guang Ho. Dia bertanya apa maksudnya dengan tanda titik. 아니 그러니까 땡땡 뭐냐고요? Guang Ho yakin bukan dia pelakunya. Di ruang meeting, Guang Ho menegaskan bukan Joyong pelaku pembunuhan 30 tahun yang lalu dan dia bukan pelaku pembunuhan Dayong dan Juhi yang memiliki tanda titik di tumitnya. Ada pembunuh lainnya. Joyong tidak membunuh Yisu, dia melihat pembunuhannya. Itu sebabnya dia tahu pakaian Yisu dan stocking yang digunakan untuk membunuh. Joyong adalah saksinya. Sementara itu Joyong menemui ibunya. Ibunya mengatakan dia memasukkannya ke rumah sakit jiwa agar Joyong menjadi manusia normal. Joyong bertanya kenapa dulu dia membantunya membuat alibi. Ibunya memberitahu dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia ingin menyembunyikan fakta bahwa dia melahirkan seorang pembunuh. Ibunya menyuruh Joyong mengakhiri hidupnya dan membayar dosa-dosanya. Setelah itu, Joyong mengaku pada Sun Jae bahwa dia membunuh ibunya. Sun Jae marah, dia ingin membunuhnya. Guang Ho menyuruh Sun Jae keluar. Min Ha memberikan laporan hasil tes darah Joyong. 서희수 네가 죽였다고? 말했잖아요. Guang Ho menawarkan rokok pada Joyong, namun dia menolaknya dan bilang bahwa dia tidak merokok. Guang Ho mengatakan tidak ditemukan kotinin nikotin di dalam darahnya. Itu artinya dia tidak pernah merokok. Pembunuh Yisu bukan dia, karena dia pernah melihat pembunuhnya merokok. Mustahil dia pelakunya jika dia tidak merokok, jadi dia bukan pelakunya, tapi dia menyaksikan kejadian pembunuhannya. Malam itu Joyong melihat Yisu sedang jalan diikuti oleh seorang pria. Pria itu menyerangnya kemudian membunuhnya dan Joyong melihat semuanya. Joyong bersikeras bahwa dia yang membunuhnya. Guang Ho bertanya siapa pelakunya, apakah dia melihat wajahnya. Joyong tetap mengaku bahwa dia yang membunuhnya hingga petugas membawanya. Keesokan harinya, kasus Joyong diambil alih oleh kejaksaan dan tahanannya dipindahkan. Saat di penjara, Jinwoo menemuinya. Jinwoo mendengar dia adalah saksi insiden 30 tahun yang lalu. Dia bertanya bagaimana caranya Joyong membunuh mereka. Joyong memberitahu urutannya. Jinwoo melanjutkan menyebutkan urutan pembunuhannya, membuat Joyong sadar dia adalah pelaku pembunuhan 30 tahun yang lalu. Jinwoo memberitahu dia akan dipenjara seumur hidupnya di ruangan sempit sama seperti saat dia berada di rumah sakit jiwa.
Joyong teringat saat dia berada di rumah sakit jiwa, membuatnya ketakutan. Kemudian dia melihat pena di saku Jinwoo. Di sel isolasi, trauma saat di rumah sakit jiwa muncul kembali, dan dia teringat ucapan ibunya yang menyuruhnya untuk mengakhiri hidupnya, untuk membayar dosa-dosanya. Sebelum mengakhiri hidupnya, dia menulis pesan di kertas. Dia tewas dengan kertas pesan di tangannya. Sipir penjara memberitahu Joyong mengakhiri hidupnya, dan dia meninggalkan pesan untuk detektif Gwang Ho. Kemudian mereka semua membaca isi pesannya. Joel? Keesokan harinya, Sun Jae memberitahu Joyong mengakhiri hidupnya. Jinwoo bertanya bagaimana dia tahu Joyong adalah seorang saksi. Sun Jae mengatakan yang tahu dia seorang saksi adalah Gwang Ho. Gwang Ho bilang pembunuh aslinya merokok di terowongan, sedangkan Joyong tidak pernah merokok seumur hidupnya. Jinwoo bertanya bagaimana Gwang Ho tahu pembunuhnya merokok di terowongan, padahal kejadiannya 30 tahun yang lalu. Gwang Ho tiba-tiba masuk, mengajak Sun Jae bicara. Jinwoo teringat ketika dikejar oleh seorang detektif di dalam terowongan 30 tahun yang lalu. Dia pikir saat itu Gwang Ho sudah mati. Di kantor, Sun Jae memberitahu bahwa Jae adalah putri Gwang Ho, membuatnya sangat terkejut. Di rumah Jae, dia menyelidiki ulang kasus Joyong. Sementara itu, mereka membahas apa arti Noel. Tiba-tiba atasan mereka datang. Sun Jae dan Gwang Ho membalik papannya. Atasan mereka tidak boleh tahu bahwa mereka masih menyelidiki kasus Joyong karena kasus Joyong sudah ditutup. Atasannya menyuruh Sung Sik dan timnya untuk datang ke TKP perjudian membantu penyelidikan. Sung Sik, Minha dan Taehi datang ke TKP, sedangkan Gwang Ho dan Sun Jae masih mencari tahu maksud dari kata Noel. Sebelum pergi, dia memberikan daftar produk yang menggunakan tinta dari perusahaan Shinhe. Jinwoo datang ke kantor mereka beralasan dia hanya ingin mampir, kemudian bertanya apakah mereka sedang mengerjakan kasus baru. Sun Jae menjawab mereka sedang menyelidiki kasus 30 tahun yang lalu. Jinwoo bertanya bukankah mereka kurang bukti sambil membalikkan papan tulisnya, tapi ditahan oleh Gwang Ho. Gwang Ho mengatakan isinya rahasia penyelidikan mereka. Akhirnya Jinwoo pamit. Terlihat pena Noel di saku bajunya. Keesokan harinya, sipir di penjara Joyong memberitahu bahwa hasil otopsi memastikan Joyong mengakhiri hidupnya. Tapi di hari kematiannya, seorang pria bernama Jinwoo menemuinya. Mereka datang menemui Jinwoo. Jinwoo mengaku datang menemui Joyong karena dia penasaran bagaimana Joyong membunuh korbannya dan dugaannya benar bahwa ada pembunuh lainnya. Gwang Ho mengatakan Joyong mengakhiri hidupnya setelah dikunjungi oleh dia. Kenapa dia datang diam-diam? Sun Jae yang melihat Gwang Ho emosi mengajaknya pergi. Kembali ke kantor, mereka meeting. Sun Jae mendapatkan informasi dari Jae bahwa pelaku kemungkinan adalah anggota polisi karena hanya anggota polisi yang tahu mengenai titik di tumit korban. Dan kasus Yongja adalah pemicu pelaku muncul lagi setelah 30 tahun. Pelaku tidak tahu Yongja masih hidup. Gwang Ho berpikir Jinwoo juga tahu mengenai tanda titik saat mengotopsi korban. Sementara yang lainnya memisahkan polisi yang berumur 20 tahun sampai 30-an dan tinggal di Hwayang tahun 80-an. Tersisa 2 orang. Mereka berpisah untuk menginterogasi, sedangkan Gwang Ho memeriksa daftar produk yang menggunakan tinta dari perusahaan Shinhe. Ditemukan pulpen tinta dengan merek Noel. Dia teringat pena di saku Jinwoo. Kemudian minta detektif Kim untuk memeriksa apakah Jinwoo tinggal di Hwayang tahun 80-an. Setelah dicek, memang benar Jinwoo pernah tinggal di Hwayang tahun 80-an. Gwang Ho datang ke kantor Jinwoo. Dia memeriksa mejanya dan menemukan pena dengan merek Noel di saku jasnya. Jinwoo menghubunginya. Dia mengatakan tahu siapa Gwang Ho sebenarnya, kemudian mengajaknya bertemu di terowongan Hwayangri dan menyuruhnya datang sendiri atau dia akan membunuh Sun Jae dan Jae.
Di kantor polisi Yeonju, Jae menemui seorang polisi di bagian tim orang hilang. Dia ingin tahu siapa yang mencarinya. Pria itu memberitahu diminta Sunjae untuk mencari Yeonho. Jae mengajak Sunjae bertemu, sementara Gwangho masuk ke terowongan. Jinwoo bertanya bagaimana dia bisa ada di sini. Apakah dia menjelajahi waktu? Gwangho membenarkan dia datang untuk menangkapnya. Menurut Jinwoo, itu adalah kabar baik karena di masa lalu tidak akan ada catatan mengenai Gwangho meski dia tewas. Begitu juga dengan Gwangho di masa sekarang. Orang-orang akan tahu bahwa Gwangho sebenarnya sudah mati. Gwangho di tahun 2017 melihat kakek Pilsu disuntik sesuatu dan keesokannya dia meninggal. Padahal sebelumnya dia sehat. Gwangho bertanya pada Jinwoo obat apa yang dia suntikan pada kakek Pilsu. Jinwoo memberitahu bahwa dia hanya memberikan suntikan vitamin agar kakek Pilsu merasa lebih baik. Gwangho tidak percaya. Dia menunggu Jinwoo di mobilnya dan berniat mengikutinya, tapi dia ketiduran. Jinwoo menghubunginya. Dia memberitahu telah membunuh neneknya. 내가 사망 선고를 해도 되겠나? 여보세요? 여보세요? Gwangho datang ke rumah neneknya. Dia menemukan neneknya sudah meninggal. Saat keluar, Jinwoo menyuntiknya dan ponselnya jatuh. Gwangho berhasil masuk ke mobilnya, kemudian tancap gas dan terjadilah kecelakaan itu. Akhirnya dia tewas di tangan Jinwoo. Jinwoo mengatakan dia yakin sudah membunuh Gwangho, tapi muncul Gwangho lainnya. Gwangho menyuruhnya tutup mulut, kemudian menyerangnya. Jinwoo ingin menyuntiknya. Gwangho berhasil melemparnya. Saat itulah dia kembali ke tahun 80-an. Jinwoo teriak memanggil Gwangho. Gwangho lari dan berpapasan dengan orang yang memakai sepeda. Dia sadar telah kembali ke masa lalu. Sementara Jinwoo menduga bahwa Gwangho telah kembali ke masa lalu. Kemudian dia mengambil ponsel Gwangho yang jatuh. Gwangho lari ke rumahnya. Dia merasa lega, rumahnya masih ada. Akhirnya mereka bertemu lagi. 광호 씨야? Di tahun 2017, Jinwoo membuang ponsel Gwangho. Di sebuah restoran, Jae bertanya kenapa dia tahu nama aslinya adalah Yeonho dan kenapa mencarinya. Sunjae memberitahu bahwa Gwangho adalah ayahnya. Jae mengatakan mana mungkin dia terlihat lebih muda darinya. Sunjae memberitahu Gwangho datang dari masa lalu. Jae menyuruhnya berhenti membicarakan omong kosong. Sunjae mengatakan dia tahu kalung peluitnya diberikan oleh ibunya. Yeonsuk ibunya memberikan kalungnya pada Gwangho sebagai hadiah. Selanjutnya Gwangho memberitahu bahwa dia datang ke masa depan yaitu tahun 2017 dan bertemu dengan putri mereka bernama Yeonho, gabungan dari nama mereka berdua. Yeonsuk bertanya apakah dia menemuinya. Dirinya pasti terlihat tua. Gwangho memberitahu dia terlihat cantik sama seperti sekarang. Di depan rumahnya, Jae menghubungi Gwangho, namun ponselnya tidak aktif. Keesokan harinya, Jae bertanya pada Sunjae apakah Gwangho datang bekerja. Jae memberitahu Gwangho tidak mengangkat teleponnya dan dia tidak pulang semalam. Dia rasa Gwangho menghilang. Mereka memeriksa kamar Gwangho dan menghubungi ponselnya, tapi tidak aktif. Sunjae memberitahu terakhir kali melihatnya kemarin setelah mereka meeting. Sungsik menyuruhnya untuk melacak ponselnya dan memeriksa riwayat panggilannya. Dia mendadak hilang 30 tahun lalu. Sesuatu mungkin menimpanya. Di kantor, Jinwoo sadar pulpennya hilang. Dia mencarinya tapi tidak menemukannya. Jinwoo datang ke terowongan tapi pulpennya tidak ditemukan. Dia sadar mungkin Gwangho tahu mengenai pulpennya. Gwangho memegang pulpennya kemudian minta kantong plastik pada Yeonsuk. Dia memberitahu bahwa ini adalah bukti untuk menangkap pelakunya, kemudian menaruhnya di saku jaketnya. Di tahun 2017, Minha melaporkan panggilan terakhir jam 9 malam, tapi dia memakai ponsel sekali pakai.
Ponsel itu mati jam 10 malam di sekitar Hwayang. Sung-sik menyuruh mereka untuk memeriksa rekaman kamera CCTV. Jae ingin ikut bersama mereka untuk memeriksanya. Sun-jae mengatakan bahwa Jae sudah tahu siapa Gwang Ho. Kemudian dia memberitahu Jae bahwa Gwang Ho adalah atasan Sung-sik 30 tahun yang lalu. Mereka mencari Gwang Ho di terowongan, tapi tidak menemukan bukti keberadaannya. Tae-hee menghubungi. Dia memberitahu Gwang Ho keluar dari kantor polisi kemudian naik taksi pergi ke rumah sakit Universitas Hwayang. Di masa lalu, Gwang Ho naik kapal pesiar di Sungai Han dengan Yeon-suk. Dia membelikan boneka beruang untuk Yeon-ho. Di tahun 2017, Jae masuk ke kamar Gwang Ho. Dia menemukan foto ibunya, kemudian teringat saat ibunya memberikan mandu. Dia menangis karena merindukan ibunya. Di kantor polisi, Sun-jae bertanya-tanya kenapa Gwang Ho ke rumah sakit Universitas Hwayang. Di sana dia hanya mengenal Jin-woo. Tae-hee melaporkan supir taksi mengantar Gwang Ho sampai di depan terowongan Hwayang. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, Gwang Ho tidak pernah keluar dari terowongan itu. Sung-sik yakin dia telah kembali. 30 tahun yang lalu dia juga pergi tanpa pemberitahuan. Selanjutnya Sun-jae ke ruangan CCTV. Dia minta video rekaman CCTV di unit kejahatan serius semalam. Sun-jae melihat Gwang Ho bicara dengan detektif Kim. Detektif Kim memberitahu semalam Gwang Ho minta dicarikan informasi tempat tinggal Jin-woo di tahun 86. Sementara Sung-sik memberitahu Jae bahwa Gwang Ho telah kembali ke masa lalu. Selanjutnya Sun-jae menemui Jin-woo. 잠깐 얘기 좀 하시죠. Dia bertanya apakah Jin-woo bertemu dengan Gwang Ho kemarin. Sejak semalam, Gwang Ho tidak bisa dihubungi dan dia datang kemari semalam. Jin-woo memberitahu dia pulang jam 9 malam dan tidak bertemu dengan Gwang Ho. Sun-jae bertanya kenapa dia memiliki bekas luka di wajahnya. Jin-woo memberitahu beberapa buku menimpanya saat dia menyusunnya. Keesokan harinya, Gwang Ho memeluk Yeon-suk sebelum pergi mencari Jin-woo. Dia berjanji akan segera kembali. Gwang Ho datang ke universitas tempat Jin-woo kuliah. Wanita itu memberitahu Jin-woo mengirim surat izin tidak masuk karena neneknya meninggal. Sementara Sun-jae menyelidiki latar belakang Jin-woo. Dia menemukan bahwa Jin-woo pernah tinggal di Hwayang 30 tahun yang lalu. Pada malam harinya di Taman Universitas Hwayang, Jae mengucapkan terima kasih pada Sun-jae. Dia merasa lega dan senang mengetahui bahwa Gwang Ho adalah ayahnya, meskipun sedikit terlambat dan dia tidak bisa melihatnya lagi. Dari balik pohon, Jin-woo mendengar percakapan mereka. Selanjutnya, Sun-jae datang ke Institut Investigasi Ilmiah. Dia bertemu dengan salah satu dokter yang mengotopsi tubuh Dayong. Sun-jae bertanya apakah Dayong hanya ditekan satu kali menggunakan stoking dan langsung tewas. Dokter itu memberitahu tidak penting berapa kali dia ditekan menggunakan stoking, pada akhirnya dia akan mati karena tekanan yang kuat. Jadi hanya pelakunya yang tahu berapa kali korban ditekan menggunakan stoking hingga tewas. Sun-jae sadar Jin-woo adalah pelaku pembunuhan 30 tahun lalu, Dayong dan juga Ju-hee, karena dia bilang bahwa Dayong ditekan sekali menggunakan stoking, sementara Soyeon berkali-kali hingga mereka tewas. Di masa lalu, Gwang Ho tiba di rumah Jin-woo. Saat sedang memeriksa rumahnya, dia mendengar seseorang datang. 누구세요? Gwang Ho bertanya dari mana dia, apakah dia habis membunuh seseorang dan menandai titik di tumitnya. Kemudian memberitahu bahwa dia datang untuk menangkapnya atas kasus pembunuhan 6 korban wanita. Jin-woo mengatakan dia tidak mengenalnya. Gwang Ho memberitahu bahwa dia adalah detektif yang kepalanya dipukul di terowongan. Jin-woo kabur dan Gwang Ho mengejarnya hingga mereka ke terowongan. Gwang Ho kembali ke tahun 2017. Sementara Jin-woo berhasil kabur. Di ruangan Jin-woo tiba-tiba muncul ingatan baru saat dia dikejar oleh Gwang Ho di masa lalu. Di terowongan, Gwang Ho menangis karena meninggalkan Yeon-suk sendirian lagi. Kemudian dia sadar jika bersama Jin-woo di terowongan, dia bisa kembali ke masa lalu
dan satu-satunya cara mengakhiri ini adalah dengan menangkapnya. Guang Ho datang ke kantor polisi. Sung Sik tampak terkejut. Dia memberitahu hampir menangkap pelakunya di terowongan dan dia melompati waktu setiap dia mengejar pelakunya di terowongan. Selanjutnya Sun Jae datang. Dia sangat mengkhawatirkannya. Jae melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Sun Jae mengatakan bahwa Jae sudah tahu semuanya. Guang Ho meraih tangannya. Dia minta maaf karena membuatnya sendirian, kemudian memeluknya. Sementara Yeon Suk menunggu di depan rumah. Dia sadar Guang Ho menghilang lagi, tapi dia yakin Guang Ho akan kembali setelah menangkap pelakunya. Di tahun 2017, mereka semua sudah tahu Jinwoo adalah pelakunya. Guang Ho memberitahu dia meninggalkan pulpennya di masa lalu. Jinwoo menandai titik di tumit menggunakan pulpen itu. Di pulpennya ada ukiran Noel. Jae mengatakan pulpen itu memiliki DNA para korban. Jinwoo pasti saat ini sedang gelisah karena pulpennya hilang. Sun Jae membenarkan dia pasti menduga Guang Ho mengambilnya. Guang Ho mengajak Sun Jae untuk menangkapnya sekarang. Lalu mereka akan membuatnya mengaku. 가자. Mereka melihat Jinwoo sedang tertawa dengan rekan kerjanya. Guang Ho menendang mejanya, kemudian Sun Jae memborgolnya. Jinwoo ditangkap atas pembunuhan Dayong dan Juhi. Di ruang interogasi, Jinwoo tidak mengakui bahwa dia adalah pembunuhnya. Kemudian Guang Ho memberitahu akan melakukan tes DNA pada pulpennya. Dengan tenang, Jinwoo menjawab, lakukan saja apa yang dia suka. Di ruang meeting, Sun Jae mengatakan mereka harus segera menemukan buktinya. Tanpa bukti, setelah 48 jam, mereka harus membebaskannya. Mereka menggeledah rumah Jinwoo, namun tidak menemukan bukti apapun, kecuali beberapa foto korban yang telah dibunuh tergantung di dinding. Sun Jae mengatakan dia menyimpan foto-foto korbannya seperti ini. Dia tidak pernah berhenti membunuh. Keesokan harinya, Tae-hee bertanya apa yang terjadi semalam, kenapa Jinwoo menjadi tersangka, dan Guang Ho dari mana. Di ruang meeting, Sung Sik memberitahu mereka, kemudian perlihatkan foto Guang Ho di tahun 80-an. 뭐냐 대체 이거는? Sun Jae menegaskan Guang Ho memang dari masa lalu. Dia adalah detektif yang menangani kasus pembunuhan ibunya. Sung Sik menambahkan bahwa Jae adalah putri Guang Ho. Tae-hee bertanya di mana Guang Ho satunya yang seharusnya datang ke sini. Guang Ho memberitahu Jinwoo telah membunuhnya. Mereka menginterogasi Jinwoo lagi, namun dia tetap tidak mengaku telah melakukan pembunuhan. Sementara Jae menginterogasi wanita yang tinggal di dekat rumah Jinwoo. Wanita itu memberitahu neneknya membesarkan Jinwoo sendirian karena ibunya pergi mencari uang. Setiap pulang, ibunya selalu membawa satu tas penuh dengan mainan. Terkadang wanita itu juga mendapatkan stocking sebagai hadiah dari ibunya Jinwoo. Sepengetahuan wanita itu, ibunya Jinwoo bekerja mencuci pakaian untuk wanita pelacur di tempat bernama Town. Namun tetangga mereka tidak ada yang percaya dan setiap dia pulang selalu tercium bau parfum menyengat. Ibu Jinwoo meninggal di rumah sakit karena menderita kecanduan alkohol. Di kantor polisi, atasan mereka marah karena Jinwoo dipenjara, padahal Jinwoo adalah dokter otopsi mereka. Dia menyuruh Sung Sik untuk membebaskan Jinwoo, namun mereka menolaknya karena belum 48 jam. Akhirnya atasannya sendiri yang membebaskan Jinwoo. Setelah dibebaskan, Jinwoo sadar mereka tidak memiliki buktinya. Sung Sik menyuruh Tae-hee dan Min-ha mengikuti Jinwoo. Di restoran Tionghoa, Guang Ho mengajak Jae makan mandu kesukaan Yeon Suk. Jae memberitahu dia ingat pernah makan mandu di restoran ini bersama ibunya. Guang Ho memberitahu ibunya wanita yang cantik dan baik. Dia yakin ibunya sangat menyayanginya. Jae memberikan ponsel pada Guang Ho. Dia tahu ponsel Guang Ho menghilang. Selanjutnya, Sun Jae dan Guang Ho menggantikan Tae-hee dan Min-ha mengintai Jinwoo. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Guang Ho mengajak Sun Jae memeriksanya. Ternyata bukan Jinwoo yang ada di ruangannya. Jinwoo sudah pulang pukul 9 malam. Mereka memeriksa rumahnya, namun dia tidak ada. Jinwoo berada di sebuah taman. Dia membunuh seorang wanita.
Keesokan harinya mereka menemukan tubuhnya di taman. Gwang Ho sangat marah pada Jinwoo. Di tumit korban tidak ada tanda titiknya karena pulpennya tidak ada. 야 박강호. Gwang Ho datang ke kantor Jinwoo diikuti Sun Jae. Jinwoo tahu mereka akan datang, jadi dia sudah menyiapkan teh, membuat Gwang Ho semakin marah. Dia memukulnya dan menekannya. Sun Jae hanya melihatnya tanpa mau memisahkannya. Tiba-tiba polisi datang membawa Gwang Ho keluar. Jinwoo menyuruh Sun Jae membawa buktinya jika memang dia pelakunya. Sebelum pergi, Jinwoo memberikan bidak catur raja yang sering mereka mainkan dan mengatakan permainannya tidak akan berakhir sampai dia menangkap rajanya. Selanjutnya, Jae menemui Gwang Ho. Ada ingatan yang berubah di masa lalunya. Dia ingat menemukan pulpen dengan ukiran Noel dan mereka menyembunyikannya di tempat yang hanya mereka berdua ketahui. Gwang Ho bertanya di mana pulpennya. Jae memberitahu dia tidak ingat. Dia hanya ingat mereka menyembunyikannya. Di kantor, Sun Jae memberitahu korban tewas karena sesak nafas akibat lehernya ditekan dan tidak ditemukan bukti apapun. Gwang Ho memberitahu mengenai ingatan masa lalu Jae. Kemungkinan pulpennya ada pada Jae. Sementara itu, Jae melihat album foto masa kecilnya yang disimpan oleh Dekan Haiwon. Jae melihat dirinya memegang boneka, kemudian muncul ingatan saat ibunya menyimpan pulpennya di dalam boneka. 우리 여기다 숨길까? Jae memberitahu Gwang Ho bahwa dia sudah ingat di mana pulpennya dan memberitahu akan datang ke kantor polisi sekarang. Tiba-tiba Jinwoo bertanya di mana pulpennya. Jinwoo memasang penyadap di bidak catur yang dia berikan kepada Sun Jae. Gwang Ho pergi ke Universitas Hwayang karena Jae tidak kunjung datang. Gwang Ho menghubungi ponselnya dan menemukan ponselnya di dekat mobilnya. Jae berada di bagasi mobil Jinwoo. Mereka memeriksa rekaman kamera CCTV dan melihat Jinwoo di mobil Jae. Sung Sik menyuruh memasukkan mobil Jinwoo ke dalam daftar pencarian dan melacak ponselnya. Tim forensik menemukan obat bius di mobil Jae. Di kantor, Sun Jae memberitahu mereka harus memeriksa semua rekaman CCTV di jalan besar. Terakhir kali, mobilnya terlihat di pintu tol Hwayang. Sementara Sun Jae dan Gwang Ho akan mencari tempat yang dituju Jinwoo. Di sebuah rumah, Jinwoo bertanya di mana pulpennya. Dia menekan lehernya karena Jae tidak mau bicara. Jae memberitahu semua barang masa kecilnya ada di Inggris. Mereka menghubungi teman Jae di Inggris bernama Kate. Jae minta tolong untuk mengirim pulpen yang selalu dia simpan ke alamat kantornya di universitas. Pulpennya ada di dalam Alkitab di laci mejanya. Jae memberitahu pulpennya akan tiba dalam 3 hari. Kate menghubungi seorang polisi di bagian tim orang hilang yang pernah menghubunginya. Dia pikir Jae dalam bahaya. Pria itu memberitahu hal ini pada Sun Jae. Di ruang meeting, Sun Jae menghubungi Kate. Kate memberitahu apa yang dia bicarakan dengan Jae. Sun Jae menyuruhnya untuk mengikuti apa yang Jae minta. Kate memberitahu paketnya akan tiba dalam 3 hari. Sementara itu, Jae bertanya apakah gambar itu dia yang menggambarnya. Sekarang dia tahu bahwa yang terobsesi dengan wanita yang memakai rok dan stocking adalah Jinwoo, bukan Joyoung. Jae bertanya apakah ibunya memakai rok dan stocking kemudian keluar untuk menemui pria. Mungkin karena itu dia mulai membenci ibunya sebanyak dia menyayanginya. Jinwoo teringat saat dia melihat ibunya memakai stocking kemudian pergi bekerja. Ibunya pulang dengan seorang pria. Ibunya melihat semua pakaian dalamnya digunting oleh Jinwoo. Wanita yang memakai stocking mengingatkan dia dengan ibunya. Itu sebabnya dia membunuh wanita yang memakai stocking. Dia bilang semua wanita itu bersalah. Mereka seharusnya tidak berkeliaran di malam hari. Jae bertanya bagaimana dengan ibu Sun Jae yang pergi keluar membeli dasi untuk suaminya. Jinwoo memberitahu dia melihatnya senyum pada pria lain di bis. Jae mengatakan dia membunuh para wanita itu hanya karena dia senang melakukannya, sama seperti Joyoung.
Jinwoo semakin marah, dia ingin membunuh Jae. 둘러봐. 죽여봐 이 살인자 새끼야! Tapi akhirnya dia memutuskan pergi keluar. Jinwoo ingat saat dia datang menemui ibunya di tempat kerjanya. Ibunya memberikan hadiah kenaikan kelas padanya, pulpen dengan ukiran Noel. Ibunya kemudian menghentikan taksi. Supir taksinya bilang, dasar wanita kotor. Jinwoo langsung menekan lehernya, kemudian membunuhnya, sambil bilang bahwa ibunya bukan wanita seperti itu. Selanjutnya mereka meeting untuk melakukan pengintaian dan menangkap Jinwoo. Paketnya akan tiba besok hari dan malam ini mereka pergi menuju ke TKP untuk mulai pengintaian. Mereka bersiaga di posisi masing-masing. Keesokan paginya mereka melihat mobil kurir menuju ke universitas dan parkir tepat di depan gedung kantor Jae. Ternyata kurir itu bukan mengantar paket untuk Jae. Jinwoo sudah mengambil paketnya di jalan. Di taksi, Jinwoo membuka Alkitabnya yang berisi pulpen biasa. Di kantor, Gwang Ho bingung dari mana Jinwoo tahu rencana mereka dan mengetahui bahwa pulpennya ada pada Jae. Padahal hanya dia dan Sun Jae yang tahu. Sun Jae melihat bidak catur di mejanya yang ternyata ada penyadap di dalamnya. Sementara itu Jinwoo marah karena Jae membohonginya. Gwang Ho datang ke rumah Jae. Dia menemukan rekaman Jae saat menginterogasi tetangga Jinwoo dan menyadari Jinwoo ada di rumah ibunya. Mereka menuju ke sana. Jae sudah tidak ada. Gwang Ho melihat Jae digendong oleh Jinwoo kemudian mengejarnya. Jae sadar saat mendengar suara Gwang Ho. Dia nekat membuka pintu mobilnya. Gwang Ho dan Sun Jae menanyakan keadaannya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah membaik, Jae mengajak mereka pulang ke rumahnya. Dia mengambil bonekanya dan memberikan pulpennya. 고맙다 연우야. Jae bertanya kenapa Jinwoo sangat terobsesi dengan pulpen ini. Jika dia membunuhnya, pulpen ini tidak akan ditemukan. Apakah pulpen ini memiliki arti khusus bagi Jinwoo? Keesokan harinya, mereka mendapatkan hasil tes DNA. Ditemukan DNA Dayong, Juhi, dan Jinwoo pada pulpennya. Sementara itu, Jae datang ke rumah ibunya Jinwoo. Dia naik ke atas dan menemukan buku diari Jinwoo. Di kantornya, dia melanjutkan membaca buku diarinya. Jinwoo menulis di hari kematian ibunya, dia sama sekali tidak merasa sedih karena ibunya wanita kotor. Selanjutnya, dia menulis membunuh korbannya dan menandai tumitnya dengan pulpen yang ibunya berikan. Alasan Jinwoo ingin pulpennya kembali karena itu adalah pemberian ibunya. Jae memberitahu target Jinwoo selanjutnya adalah dirinya. Dia tahu bahwa Jae adalah putri Gwang Ho. Sun Jae mengatakan target Jinwoo sebenarnya adalah Gwang Ho karena dia mengambil pulpennya. Dia ingin Gwang Ho merasakan kehilangan seperti yang dirasakan oleh dia. Mereka mengintai rumah Jae. Saat Jae masuk, Jinwoo menyerangnya. Gwang Ho memecahkan kaca dan langsung menghajar Jinwoo hingga dia tidak bisa berkutik. Kemudian memberikan borgolnya pada Sun Jae. Sun Jae menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Minha dan Taehi membawanya. Akhirnya mereka berhasil menangkapnya. 잘했어, 선재야. Di kantor, atasannya minta maaf kepada mereka karena membuat mereka sulit selama proses penyelidikan. Keesokan harinya mereka menggeledah rumah Jinwoo dan menemukan foto korban lainnya di lantai 2. Total korban yang dibunuh Jinwoo ada 26 orang termasuk Gwang Ho. Di rumahnya, Jae menemukan bahwa Jinwoo menyimpan catatan pembunuhannya di dalam diarinya. Seluruh korban yang dia bunuh ada di dalam catatan itu dan tanggalnya sesuai. Jinwoo merasa dia melakukan hal yang benar karena korban yang dia bunuh adalah wanita kotor, mirip dengan ibunya. Dia membunuh dengan sebuah misi, yaitu menyingkirkan orang-orang yang berdosa.
Jae menjelaskan hal ini di kantor polisi. Jadi kelemahan Jinwoo adalah dirinya sendiri, bukan ibunya. Dia mulai membunuh karena ibunya, tapi dia melakukan itu dengan rasa tanggung jawab untuk menyingkirkan kejahatan di masyarakat dan berjuang untuk keadilan. Mereka menginterogasi Jinwoo. Sunjae mengatakan dia pasti merasa spesial karena menjadi dokter otopsi yang berprestasi dan seorang profesor, hingga membuatnya merasa bisa membunuh orang karena suatu alasan. Gwang Ho mengatakan dia sama seperti Joyong, dia tidak istimewa, dia hanya sampah, seorang pembunuh pengecut yang membunuh orang tidak bersalah. Jinwoo memberitahu semua wanita itu kotor. Korban ke-1 yaitu Jung-suk berbohong pada orang tuanya agar bisa bertemu dengan seorang pria. Korban kedua yaitu Kyung-sun pamer pada teman-temannya bahwa dia menerima surat cinta dari beberapa pria dan ingin berkencan dengan mereka semua. Semua wanita lajang yang dia bunuh adalah wanita yang genit. Sunjae bertanya kenapa dia membunuh ibunya. Jinwoo memberitahu dia tersenyum pada pria lain di bis. Sunjae ingin membunuhnya karena hidup ayahnya dan dirinya sangat menyedihkan. Gwang Ho menariknya. Sunjae mengatakan apapun yang mereka kenakan dan seberapa larut mereka pulang, mereka tidak layak untuk dibunuh oleh sampah seperti dia. Jinwoo mengatakan mereka seharusnya berterima kasih padanya. Dia hanya melakukan yang seharusnya dia lakukan. Dia kesal sekarang tidak bisa membunuh siapapun lagi. Padahal dunia ini masih penuh dengan orang yang harus dihukum. Gwang Ho memberitahu dia yang seharusnya dihukum untuk membayar apa yang dia lakukan. Selanjutnya mereka datang ke rumah keluarga para korban untuk memberitahu bahwa mereka sudah menangkap pelaku pembunuhannya. Mereka semua menangis dan mengucapkan terima kasih karena tidak melupakannya. Terakhir, Sunjae memberitahu ayahnya bahwa pembunuh ibunya sudah ditangkap. Detektif yang menangani kasusnya dulu telah menepati janjinya untuk menangkap pelakunya. Setelah itu, Gwang Ho mengajak Sunjae untuk menemui ibunya. Gwang Ho minta maaf karena butuh waktu lama untuk menangkap pelakunya. Selanjutnya, mereka menemui Gwang Ho satunya. Setelah dikremasi, mereka membawanya ke rumah neneknya. Minha menemukan ponsel Gwang Ho. Ditemukan bukti pembunuhan Jinwoo di dalam ponselnya. Di ruang meeting, Gwang Ho memberitahu akan kembali malam ini. Dia mengucapkan terima kasih karena Sunjae telah menjadi pria yang luar biasa dan dia sangat senang bertemu dengannya di sini. Sunjae menangis, jadi Gwang Ho mengejeknya cengeng. Sunjae beralasan ada sesuatu di matanya. 울보까지 추가해야 되겠다. 야, 울보. Pada malam harinya mereka makan malam tim untuk terakhir kalinya bersama Gwang Ho. Dia memberitahu akan kembali malam ini. Gwang Ho mengucapkan terima kasih untuk semuanya pada Sung-sik. Kemudian mereka minum bersama. Setelah mereka mabuk, Sunjae mengantar Gwang Ho pulang. Dia akan kembali untuk mengantarnya ke terowongan. Jae memasak untuk Gwang Ho. Mereka makan malam bersama. Gwang Ho beritahu dia akan kembali ke masa lalu setelah makan. Kemudian dia minta Jae untuk makan 3 kali sehari. Jangan pulang larut malam, mengunci pintu, dan jika terjadi sesuatu, dia harus menghubungi Sunjae. Sebelum pergi, Jae mengajak Gwang Ho foto bersama. Selanjutnya, Sunjae dan Jae mengantar Gwang Ho ke terowongan. Gwang Ho pamit pada mereka. Sunjae memintanya kembali dengan selamat dan hati-hati. Sementara Jae memanggilnya ayah kemudian menangis. Gwang Ho mengucapkan terima kasih pada Sunjae dan memintanya untuk menjaga Jae. Gwang Ho berjalan masuk ke terowongan dan berhasil kembali ke masa lalu. Pada tahun 88, Gwang Ho mengejar penjahat bersama Sung-sik, kemudian membantu ibu hamil yang ingin melahirkan. Bayinya lahir dengan selamat. Ibunya mengucapkan terima kasih dan memberi nama bayinya dengan nama Gwang Ho. Drama ini berakhir ketika Gwang Ho tiba di rumah, menyapa Yeon-suk yang sedang menggendong Yeon-ho dan Sunjae yang sedang main ke rumah mereka.
Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.